itu. Maksudnya komunis itu memang punya karakter yang dendam masa lalu itu akan diingat Dipelihara. Bisa jadi di mana-mana. Kalau kayak di Indonesia ada dendam masa lalu. Sama, apalagi itu nasab sifatnya kan, keturunan komunis di sini. Kan bukan ideologi saja, tapi sudah keturunan yang di sini. Ya sama. Ini ada karakter yang sama antara komunis Cina sama komunis Indonesia. Iya, ada. Pelihara dendam. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Faskul Semi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue sama Babe dan Saidi. Gue mau tanya sama Babe nih mengenai hal yang masih ada terganggu kepala gue mengenai revolusi kebudayaan. Ini kan revolusi kebudayaan ini kerjaannya komunis nih, Be. Iya. Katanya dulu ulama-ulama dibantai, Be. Yang di Cina. Di Cina, Be. Iya. Be, bisa nggak Babe tolong ceritain, Be? Gimana sih, Be? Revolusi kebudayaan itu awalnya seperti apa? Katanya Bini Muda Mao Zedong kan Babe pernah bilang dulu, Be. Jianqing Ya kan, orang Be? Shanghai dia. Yang mimpin itu kan dia, Be. Iya, orang Shanghai dia. Gimana ceritanya, Be, itu, Be? Jadi begini ya, judul lengkapnya Revolusi Kebudayaan Proletarianisme Cina, itu judul lengkapnya. Oke. Time frame-nya 1966 sampai dengan 1970. Itu selama 4 tahun ya. 66 mulainya, Be. Mulainya 66. Nah, ini kok deket sama jatuhnya PKI di Indonesia, Be? Ya, dekat, bisa dikaitkan. Karena begini ya. Ada kaitannya tuh, Be? Bisa dikaitkan. Jadi begini, kata Mao Zedong, pandang ke selatan, ya kan? Karena kalau lu orang, ya kan, nengok ke belakang itu gunung. Okay. Kita kagak bisa pergi ke situ. Yeah. Kita nggak bisa pergi ke situ, kata dia kan. Yeah. Kita harus ke selatan. Yeah. Nah, Indonesia salah satu yang dia incar. Karena itu dia ingin sekali berkuasa di Indonesia atau mengendalikan Indonesia melewati Partai Komunis Indonesia. Dalam YouTube lain kita sudah terangkan kan, bagaimana Dan Aidit dikomando, didikte agar membunuh para jenderal kan begitu. Dia gagal dengan G30S di Indonesia. Dia gagal 65, maka tahun 66 dia merasa jalannya sudah buntu. Yang Dan Aidit dipanggil ke ruangan kerjanya Mao Zedong itu, iya, Be? Ada notulen rapatnya itu. Iya, itu pada bulan Agustus, Juli. Iya. Juli, Agustus, bahkan dari Juni, Juli, Agustus Aidit ada di sana. 65. Iya. Nah, jadi dia merasa buntu setelah harapan dia menguasai Indonesia nggak berhasil melewati cara itu. Maka harus ada jalan lain, yaitu melakukan revolusi kebudayaan, istilah dia. Revolusi kebudayaan itu ujung-ujungnya adalah membunuh orang-orang yang mereka tidak suka. Pembunuhan itu dipimpin atau pelaksana revolusi kebudayaan adalah istilah orang-orang Cina sendiri, 4 komplotan Shanghai yang jahat. Yang itu dipimpin oleh Jiang Qin, bini mudanya Mao Zedong, ya kan? Bini muda status, tapi kalau tampilan udah kagak muda. Lihat aja potretnya sendiri. Iya, Babe kirim ntar tunjukin di sini, oke, Be? Iya. Ya, udah nggak muda dia, yang keras benar. Lalu bersama dengan pimpinan militer Cina waktu itu Lin Pao, namanya. Yang dua lagi saya lupa namanya orang Cina itu. Yeah. Lantas dilakukanlah pembunuhan masif. Sifat pembunuhannya kepada orang-orang kaya di Cina sendiri itu dibunuh. Orang kaya juga, Be? Dibunuh. Jadi orang kaya, ulama? Bukan ulama, umat pun dibunuh. Umat pun dibunuh? Jadi artinya urutannya adalah orang kaya, ya kan? Kemudian orang-orang beragama, terutama pemimpinnya tentu kan. Bahkan rencananya mereka juga sampai dengan meruntuhkan seluruh bangunan-bangunan keagamaan di Cina. Tapi itu sudah keburu gagal karena Lin Pao-nya mati pada tahun 70. Ya, Mao Zedong juga kemudian dia mati kan. Jadi kita lihat betapa mengerikan, ya kan, yang dia lakukan. Menggiring pemimpin-pemimpin agama, ulama atau pemimpin-pemimpin gereja itu
ke lahan eksekusi dan di drill pakai karaben dari belakang dalam jarak 2 meter. Saksikan gambarnya, bisa dilihat di drill itu. Itu terus-menerus dilakukan tiap hari di seluruh Cina. Terjadi pembantaian besar-besaran terhadap orang kaya dan agamawan, orang-orang beragama. Orang beragama. Iya. Itu dibunuh. Apa sih motivasinya dibuat revolusi kebudayaan itu? Motivasinya sekarang dia melihat bahwa di luar dia nggak bisa bergerak, ya kan? Seperti moto dia, kalau ke belakang gua dapat gunung, mendingan gua ke selatan, kan gitu. Nah, ternyata selatan dengan kasus Indonesia kan dia gagal. Dia gagal. Lantas lalu kaki tangan kapitalis, istilah dia kan, yang dia bunuh lah itu orang-orang kaya, ya. Lalu kaki tangan komprador, pengkhianat, macam-macam, ya itu orang-orang agama, itu yang dia bunuh. Itu besar-besaran itu pembunuhan yang dilakukan. Terus hubungannya sendiri Mao Zedong sama Indonesia waktu itu gimana, Be? Udah jelek, kan buruk hubungan. Setelah PKI hancur di sini, Be? Di sini Angkatan 66 kan menyerbu konsulat-konsulat, kedutaan-kedutaan Cina diserbu kan. Pada waktu itu tutup semua konsulat dan kedutaannya Cina di sini. Jadi nggak boleh kata buruk hubungan itu. Nah, lalu 71 mereda, maka tampillah Deng Xiaoping sebagai pimpinan Partai Komunis Cina. Dan dia dilulukan karena dia tidak akan otoriter dengan Mao Zedong. Tapi Mao Zedong ini tetap dihormatin gitu ya kan. Kematiannya juga dengan perayaan, ya kan. Tapi Deng itu sepertinya mau meninggalkan Mao, sepertinya. Tetapi ketika dia mengeluarkan moto, ini masih sama Mao, yaitu tujuan menghalalkan cara. Dia bilang, gua orang kagak peduli mau kucing hitam, mau kucing putih, pokoknya bisa makan tikus, kata dia begitu. Jadi maksudnya dia akan menerima modal dari mana saja. Tetapi dunia Barat tidak sendirinya mempercayai itu, ya kan? Itu waktu Nixon merespon dengan berkunjung ke Tiongkok, lalu diiringi dengan istilahnya itu waktu pingpong diplomasi, regu pingpong Amerika, pertandingan persahabatan dengan regu pingpong Cina. Setelah itu nggak ada tindak lanjut, nggak ada. Tapi Deng Xiaoping memang bebenah, ya kan, membangun negerinya, bebenah, sehingga terpancinglah pemodal-pemodal yang kebanyakan Jewish, ya kan? Oh, Jewish, Be. Yang tertarik menanam modal di sana, yaitu dengan korban Wall Street di zaman Obama, periode pertama Obama, periode pertama Obama, habislah apa itu pengalihan modal ke Cina. Maka Cina membangun hebat-hebatan setelah itu. Tetapi uang itu oleh Cina bukan dipakai pembangunan negerinya saja, dia pinjemin lagi ke orang, ya kan? Rasanya Indonesia juga kebagian pinjaman tuh, itu oleh mereka. Nah, itu waktu kan yang terakhir puncaknya pada Jinping. Ya kan, Jinping yang sekarang berkuasa, Xi Jinping yang sekarang berkuasa. Xi Jinping ini, Iya. Sampai Trump pernah mengeluarkan kata-kata China itu nggak bisa dagang, dia bisanya nipu, kan begitu. Kata Trump, ya kan. Lalu mulailah terlihat lagi sifat-sifat Xi Jinping yang nggak berbeda dengan Mao. Serakah. Lihat bagaimana dia mengklaim apa saja yang di sekitar Cina dia klaim sebagai milik dia. Semua dia klaim, ya kan, bahkan perbatasan India pun dia ganggu terus menerus. Laut Cina Selatan pun Lautan Cina Selatan apalagi kan, batas laut dia panjangin terus sampai nyentuh laut Natuna kan. Ya kan? Sampai menyentuh terus dia ubah terus. Dan dia mengatakan kalau udah namanya laut Cina itu milik dia. Dia nggak suka kenapa Indonesia ganti jadi laut Natuna yang di sekitar itu. Loh, kalau nama ya, misalnya aja Samudra Hindia kan bukan miliknya orang India, ya kan? Waktu Bung Karno mau ganti nama Samudra Hindia yang di lempengan kita menjadi Samudra Indonesia kan ditolak dunia, nggak boleh. Itu adalah nama.
itu nanti akan merusak navigasi, ya kan, seperti Teluk Persia. Kan juga banyak wilayah laut yang milik Arab. Iya. Arab mau ganti nggak bisa menjadi Teluk Arab, nggak bisa. Itu Teluk Persia itu sebagai nama, nggak boleh merusak navigasi. Nah seperti juga Laut Cina, nggak boleh dia ganti dong. Kan kita Tapi punya. apa betul nggak sih Be, itu memang sejarahnya itu memang itu milik Cina dulu Be? Yang mana? Sejarah Laut Cina Selatan itu? Bukan, dari dulu kan itu ada batas perairan internasional, ada perairan internasional kan, batas-batas di mana batas laut sebuah daerah, kalau nggak salah yang disepakati kan 3 mil, kan begitu, ya kan. Setelah itu adalah bebas. Jadi Be, tapi sebenarnya gini Be, kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya, ini bener nggak sih Be, Laut Cina Selatan itu emang punya Cina dulu Be, sampai dia kok berani menentang hukum UNCLOS gitu Be? Iya, nggak bisa dong hanya berpegang kepada nama, ya kan, karena penamaan Cina itu kan bukan dari bahasa orang Han. Itu bahasa orang Manchu. Han, Cina kan artinya menyerupai. Seperti Tanjung Cina, ya kan, daerah kita kan, menyerupai Tanjung. Semenanjung Cina gitu Be ya? Menyerupai semenanjung, bukan sesungguhnya semenanjung. Apa namanya, kawan kita Pondok Cina di Jakarta, dekat Depok itu kan menyerupai pondokan, bukan pondokan bener, mungkin karena bangunannya, mungkin karena kesementaraannya. Pete Cina kita ambil, itu menyerupai pete, karena bentuknya seperti pete, ya kan, dengan pete, tapi ukurannya lebih kecil. Jadi pete Cina menyerupai pete. Jadi orang katakan Laut Cina Selatan itu menyerupai lautan, sesungguhnya tidak lautan itu, tidak seperti Samudra Hindia gitu. Tidak lautan ini maksudnya gimana Be? Bukan seperti lautan, bukan seperti samudra, daerah itu kan banyak harus melewati apa namanya teluk-teluk sana sini kan, kan? Itu selat-selat harus dilewati. Jadi tidak sesungguhnya lautan dalam arti yang sebenarnya itu menyerupai. Jadi bukan dia klaim itu adalah dia. Kalau kata Cina dia harus hati-hati. Orang di sini sendiri nggak mau dibilang orang Cina. Mau Tionghoa? Iya. Tionghoa? Mereka sendiri sebut di negaranya Cungko. Cungko. Iya kan? Iya. Jadi dia harus fair dong. Tidak dengan sendirinya kalau kata Cina itu menyerupai kepada kenegerian dia dan kependudukan dia. Iya. Begitu. Iya. Nah, terus gini kan Be, kalau kita bicara revolusi kebudayaan nih Be, kira-kira pemerintah pada masa itu kan sudah jelas dia itu kan Pak Harto itu kan Be ya. Akhirnya Pak Harto yang naik. Dia melawan PKI gitu kan Be, melawan komunis. Nah, sejak kapan mulai kita dekat lagi sama kelompok komunis Be? Saya kira itu reformasi ya. Reformasi. Menjelang reformasi itu. Itu reformasi. Itu di Amerika dulu penguasanya Demokrat ya Be ya? Penguasanya Demokrat. Bill Clinton. Jadi korelasi hubungan globalnya memang Demokratnya itu dekat sama Cina kan Be? Iya, Demokrat Amerika. Dicurigai juga calon Demokrat Joe Biden juga dekat dengan Cina, kan begitu. Sekarang juga begitu kan Be? Iya, dianggap begitu. Nah, jadi kan yang persoalan itu Cina itu sekarang dia sepertinya dia sandera investasi Amerika kan, dolar-dolar Amerika di situ dia sandera sepertinya kan gitu. Itu juga persoalan buat mereka sekarang. Sehingga kalau kita kait-kaitkan dengan Israel, ya kan, Israel mau jadi dirinya sendiri, ya kan, dia nggak mau hirau dengan konteks global, dia harus jadi satu nation. Karena itu ketika Iran, Hezbollah melancarkan serangan yang baru-baru ini terjadi, malah generasi muda Israel menuntut Netanyahu mundur, ya kan. Netanyahu mewakili pikiran-pikiran lama, ya kan. Nah, jadi sekarang di Amerika juga nggak bisa kalau pikiran-pikiran Demokrat itu, Partai Demokrat Amerika itu mewakili pikiran-pikiran lama, itu mewakili generasi Bill Clinton. Seperti juga di Israel ada pikiran generasi lama yang diwakili oleh Netanyahu. Itu sudah berakhir. Di Indonesia juga paradigma politik yang lama ya harus bisa ditinjau kembali. Nggak bisa terus-menerus lagi. Ya kan? Nggak bisa terus-menerus. Pada zaman itulah awal-awalnya Islam di sini mendapat cap yang
tidak bagus kan. Tekanan, Iya, pada zaman Bill Clinton, kemudian hubungan dengan Cina akrab, Amerika itu zaman kan, itu terjadi. Nah, jadi kembali kepada kita soal tema revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan sebenarnya akarnya itu core atau tune, nada dasarnya itu sama saja dengan revolusi kebudayaan apa yang dilakukan dengan Xi Jinping sekarang. Xi Jinping ya. Iya, bagaimana dengan mudah ada mengklaim wilayah laut, dia punya apa aja dia punya, kan susah. Tapi Ya. apakah Cina ini, di Cina itu dia masih betul-betul komunis kebudayaan kehidupannya? Karena saya dengar juga di Cina itu juga udah sangat kapitalis di situ, Be. Ya itu kan beberapa kota tertentu, ya kan, Shanghai, Guangzhou, itu bisa lah. Tapi kan dia luas, banyak kota-kota kecil. Masih sangat komunis, Be. Iya. Nah sekarang dia harus melihat ya, sudah tidak relevan lagi dia memusuhi muslimin Uighur atau di Wuhan, sudah tidak relevan lagi kalau dia mau jadi anggota masyarakat dunia. Nah sekarang yang terjadi adalah Cina dikucilkan, Inggris saja sudah turun yang tadinya masih longok-longok ya, longok gitu, akhirnya dia turun juga. Inggris, Prancis, Rusia, Australia, ya, jadi dia sudah sudah terasing di sini di tatanan masyarakat dunia. Jadi harus dia berpikir, dia harus ubah itu. Janganlah dia memiliki dendam sejarah. Dendam sejarah, Be. Iya, dia dijajah Mongol, dijajah Manchu, dihajar Inggris, dihajar Jepang, ya kan? Dia sampai kehilangan percaya dirinya. Sekarang ini dia memiliki percaya diri yang berlebihan, ya kan? Apa-apa mau mencapai prestasi dunia, apa-apa mau mencapai prestasi dunia, kan itu mesti bertahap semua. Dia harus hilangkan itu. Maksudnya komunis itu memang punya karakter yang dendam masa lalu itu akan diingat dipelihara. Bisa jadi di mana-mana. Kalau kayak di Indonesia Ya, ada dendam masa lalu. Sama, apalagi itu nasab sifatnya kan, keturunan komunis di sini. Kan bukan ideologi saja, tapi sudah keturunan yang di sini. Ya sama. Iya. Sama. Ini ada karakter yang sama, Be, antara komunis Cina sama komunis Indonesia. Iya, ada. Pelihara dendam masa lalu. Iya, dia pelihara itu. Nah, bagaimana dia bisa meniti ke depannya dengan memelihara dendam? Ya nggak bisa dong. Nah, jadi karena itu Cina itu harus belajar banyak. Kerugian dia tidak sedikit dengan pengupungan yang dilakukan sekarang. Dahsyat. Bahkan Trump itu, di kalangan Trump sudah timbul gagasan menunda Pilpres November. Iya. Ya kan? Dia bukan nyindir Indonesia. Lu buat apaan pilkada? Ya, gua aja Pilpres gua tunda. Masa lu makso mau pilkada akhir tahun? Iya. Enggak, dia gak nyindir Indonesia. Enggak ada urusan. Dia cuma menjalankan kepentingan Amerika saja. Iya. Kemungkinan Pilpres pun dia tunda karena ini masalah yang besar. Menentukan masa depan Amerika, menyelesaikan Cina sampai tuntas. Bukan Cina itu dimusnahkan, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh itu dilakukan. Itu kan kita kembali kepada abad-abad awal Masehi, berarti kan nggak boleh. Jadi insyafkanlah dia, nggak bisa dia begitu terus. Dia adalah warga masyarakat dunia, nggak boleh dia seperti itu. Gitu. Mengerikan ya, emang teman-teman. Jadi tadi yang paling kena di di kepala gua pernyataan Babe adalah gaya komunis itu dia memelihara dendam masa lalu. Ini mengerikan. Mengerikannya gue bukan pikiran masalah di Cinanya, tapi komunis di Indonesia ini juga besar pada masa itu kan, pernah besar dan pernah ditumpas, dihajar. Karena memang kelakuan mereka sendiri yang luar biasa. Ngajar umat, ngajar ulama, sama ya gayanya. Priai juga dihajar loh. Termasuk orang Kristen, Katolik. Iya, ke priai lah intinya. Priai dihajar karena itu dianggap beda kelas. Dia kan kelasan straight ya, perjuangan kelas. Iya. Dia itu. Iya. Kelas itu nggak boleh ada, begitulah. Setara, satu rasa sama rasa. Sama rata sama rasa. Sama rasa sama rasa gitu ya. Iya. Kerja gitu nggak, Be? Kerja. Oh, itu lagu zaman Jepang. Lagu zaman Jepang. Iya, bekerja. Itu lagu Romusha. Iya, orang yang kerja paksa. Oh, kerja. Ya, bekerja, begitu. jadi ikhlas kerja seakan-akan padahal dia lagi kerja paksa gitu ya. Dia lagi kerja paksa. Jadi pakai lagu-lagu lah biar ikhlas dia kerja. Iya. Aduh.
Coba teman-teman tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian mengenai komunis yang ada di dunia dan apa kaitannya dengan Indonesia. Apakah betul? Nah, ini yang di kepala gue dari tadi, komunis ini melihara dendam masa lalu. Jadi karena kelakuan mereka sendiri yang di luar batas banget, mengajar ulama, mengajar priai. Coba tulis di kolom komentar deh. Apa fenomena apa yang terjadi di Indonesia saat ini dan hubungannya dengan dunia. Jangan lupa pastiin lo udah subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, biar lo terus update di Macan Dialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.